berwirausaha dalam beternak domba, mungkin saya bisa bahas. Kalau misalkan penontonnya ini banyak, ya mungkin saya bisa lanjut ke depannya bikin video sharing terkait seperti ini. Menggarisbawahi ya, untuk para peternak domba pemula ataupun ya kita nggak mau kan kalau misalkan kita beternak domba terus malah rugi. Itu ternak domba 1000 ekor di usia sekian, untung berlipat-lipat ternak domba. Nah, yang seperti itu. Dan kalau misalkan sahabat rumah GWF menemukan konten yang seperti itu, sebenarnya menurut saya harus jadi laki. Selamat pagi sahabat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Kali ini saya akan ngobrolin terkait tentang ternak domba, dan lebih tepatnya sih menggarisbawahi ya untuk para peternak domba pemula ataupun yang tadinya belum beternak mau beternak domba, yang baru mau mulai ternak domba ataupun yang baru mulai. Oke, sahabat rumah GWF, saya menyampaikan video ini karena saya tahu di antara sebagian besar untuk area daerah Jawa Barat itu beli bibitnya hampir ya katakanlah kurang lebih 60% ataupun 70%-an untuk area daerah Jawa Barat itu ke saya. Dan biasanya yang beli bibit rumput itu ada yang pemula, ada yang udah lama juga, dan ada juga yang baru mau mulai. Kebanyakan yang beli bibit rumput ke saya itu yang baru mau mulai ternak sama yang baru mulai. Kalau misalkan yang udah ternak ada juga yang udah lama ya dalam peternakannya, lebih cenderung ke koleksi bang pakan supaya lebih bervariasi. Dan sahabat rumah GWF, kebanyakan di antara para peternak pemula itu ketika memang mau mulai beternak domba dengan satu alasan ataupun dengan berbagai macam alasan juga, ada yang beternak domba untuk dijadikan sebagai pokok pencaharian atau sebagai usaha pokok yang mana ngandelin dalam peternakan domba untuk menunjang secara kehidupan dari segi ekonomi, berharap lebih baik lagi dalam beternak domba. Dan ada juga beternak domba itu ada yang sekedar hobi juga. Nah, kalau misalkan yang sekedar hobi ya bisa dikatakan itu adalah orang-orang yang kaya raya, yang sultan-sultan lah biasanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya kayak saya tahu karena saya penjual bibit rumput. Jadi yang sekedar hobi itu ya bikin kandang aja, bukan hanya sekedar apa adanya ya, tapi lebih cenderung benar-benar bagus banget, terus secara domba dan lain sebagainya itu kayaknya kan kalau misalkan dipikir, wah ini kayaknya kalau ngebalikin modalnya kayaknya butuh waktu lama karena secara habisnya juga banyak banget. Dan ternyata beliau itu ya beternak domba hanya sekedar hobi, jadi kebanyakan duit lah seperti itu. Dan yang menjadi persoalannya sahabat rumah GWF ini nih, yaitu peternak pemula yang mana memulai beternak domba itu untuk dijadikan pokok mata pencaharian. Karena kalau misalkan untuk dijadikan mata pokok pencaharian bagaimanapun juga itu harus untung,
kita nggak mau kan kalau misalkan kita beternak domba terus malah rugi. Itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Tetapi ya namanya usaha, apalagi memelihara peternakan ya, makhluk hidup, hal wajar kalau misalkan rugi juga. Dan sahabat rumah GWF, yang menjadikan suatu hal yang ingin saya sampaikan, jadi banyak di antara para peternak pemula ini yang mau memulai peternak domba karena misalkan tertarik dengan judul ataupun video baru usia sekian sukses peternak domba, misalkan ternak domba 1000 ekor di usia sekian, untung berlipat-lipat ternak domba, yang seperti itu. Dan kalau misalkan sahabat rumah GWF menemukan konten yang seperti itu, sebenarnya menurut saya harus jadi laki. Kenapa saya menyampaikan seperti ini walaupun saya konten kreator? Karena saya tuh kasihan kalau misalkan melihat orang yang melihat dengan konten judul yang sangat wow terus menonton, akhirnya dia kayak apa ya, tergugah, termotivasi juga, padahal dalam dunia peternakan itu ada sisi-sisi yang memang perlu banyak diperhatikan, apalagi dalam ilmu peternak domba. Dan ilmu peternak domba itu kalau sering saya sampaikan sifatnya empiris ya, jadi beda orang itu mungkin beda hasil, beda tangan ya, beda hasil, walaupun ya secara perawatan, secara ini itu lain sebagainya udah oke, tapi tetap aja ada yang kurang. Dan menurut saya hal itu bisa ditemukan dari faktor pengalaman. Nah, yang ingin saya sampaikan lebih tepatnya ya sahabat rumah GWF, janganlah langsung menggebu-gebu. Kalau kata orang itu ya, ya kalau misalkan lihat sesuatu yang agak wow ya jangan langsung kita tuh pengen langsung eksekusi atau misalkan pengen langsung coba, ya biasa dulu lah. Dan kalau misalkan mau mencoba nih sahabat rumah GWF, dalam tanda kutip, yang masih minim secara pengalaman ataupun secara ilmu dalam peternak domba, coba dulu lah sedikit, jangan langsung banyak, karena menurut saya beternak domba itu ya butuh waktu, butuh pengalaman. Saya sendiri, orang tua saya itu peternak domba dan juga seorang petani. Saya itu waktu kecil dulu sering bantuin orang tua, yang mana kan orang tua itu punya domba. Ya kalau misalkan kita ada waktu longgar, biasanya di hari Minggu itu kan hari libur ya. Kalau misalkan ya SMP, itu saya ngari ya. Artinya saya sudah membangun ataupun membangun pengalaman saya terkait dalam beternak domba, dan saya sudah merasakan hal itu dari dulu, walaupun saya lebih fokusnya untuk saat ini di tahun benar-benar orientasi saya itu ingin beternak domba di tahun 2019-an lah, kurang lebih 2019 mau masuk 2020-an. Dan ketika memang saya memulai kalau saya itu tahu terkait bangkan, karena perlu diketahui ya, untuk di daerah kami ini rumput odot itu udah adalah dari lama, dan bahkan yang menyarankan saya untuk menanam rumput odot itu dari orang tua. Jadi orang tua itu udah tahu. Jadi kalau misalkan seumpama mau ternak domba gak ada rumputnya, maksudnya gak tanam rumput sendiri, itu agak repot. Dan akhirnya saya tanam rumput atas saran orang tua. Jadi bukan lihat dari konten, bukan lihat dari itu, bukan, tidak sama sekali, itu dari orang tua. Dan sahabat rumah GWF, ketika saya mendalami terkait tentang dunia peternakan, lebih tepatnya peternakan domba, ini nih yang menjadi saya itu ya suka agak-agak gimana gitu ya, lihat-lihat konten kreator. Makanya itu jarang bahas terkait tentang peternakan domba. Bisa lihat di channel YouTube saya itu jarang bahas terkait peternakan domba. Sebenarnya pengen bahas terkait peternakan domba ya, cuman takut apa ya, mengganggu lah.
kayaknya mengganggu pasar mereka. Karena pola ternak domba saya itu, walaupun saya ternak domba sedikit ya, nggak banyak, kayaknya siklus 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali saya jual. Pokoknya saya tuh sistemnya ada untung jual. Makanya untuk saat ini aja ternak domba yang ada di kandang domba saya itu sekitar 18 ekor ya. Insya Allah nanti mau beranak lagi, kelihatan sih mau 2 ekor karena si perutnya agak besar ya, beda lah kelihatannya ya. Bentar lagi 20 ekor, dan Idul Adha itu saya hampir jual semua, karena yang dicari kan kita untung ya dalam peternak domba, dan itu punya konsep dan metodenya. Kenapa saya ingin menyampaikan ya, sebenarnya seperti inilah sahabat rumah GF. Mungkin apa yang menjadi pengalaman saya juga tidak bisa dibenarkan menurut pengalaman teman-teman semuanya, tapi di sini cuma hanya sekedar sharing dan berbagi. Yang pertama, pokoknya jangan tiba-tiba langsung lihat konten ataupun lihat channel dengan ini dapat ratusan juta. Hati-hati loh itu, hati-hati. Terus itu yang ternak domba biasanya gini nih sahabat rumah GWF, mereka itu kalau misalkan dia bukan hanya sekedar tondak domba, dia itu mengkomersilkan si domba itu, tapi ya pintar gitu. Kalau misalkan bisa sahabat rumah GWF, dia seperti itu. Maksudnya mengkomersilkan itu ada ya sesuatu yang lain-lain lah. Misalkan katakan untuk penjualan ini, akhirnya dia bikin judul yang wow, padahal ya memang semuanya sih pada intinya kita itu pemasaran ya. Tetapi yang menjadikan kurang ngehnya itu, dan hal ini tuh banyak saya dapatkan keluhan ataupun dari konsumen saya yang sharing ke saya karena melihat video ini di YouTube ini. Nah, dengan pakan ini, pakai ini. Nah, sahabat rumah GWF, ternak domba itu yang ya ini pengalaman saya, tidak membenarkan juga. Ya kalau misalkan sahabat rumah GWF beli pakan lagi, terus beli ini itu lagi, hitungannya itu loh lumayan agak repot sahabat rumah GWF. Makanya kalau misalkan di tempat saya itu para peternak udah senior lama banget, tradisional tapi menguntungkan. Disebut menguntungkannya itu ya sangat menguntungkan. Di sini itu di daerah saya mau beli rumah, maksudnya mau beli tempat, kadang jual domba. Mau beli motor, jual domba dulu. Mau beli mobil, jual domba. Mau bangun rumah, jual domba dulu. Artinya si domba ini benar-benar membantu sekali dalam kebutuhan kita untuk mencapai keinginan atau sesuatu yang ingin kita dapatkan. Dan pertanyaannya, kalau misalkan sahabat rumah GWF berternak domba ataupun bahkan sudah berternak domba tapi malah menjadi rugi, malah menjadi tidak menguntungkan, nah itu jadi pertanyaan. Makanya sahabat rumah GWF ya hati-hatilah nonton channel YouTube, dan kita tuh harus benar-benar bijak. Kalau misalkan saya bahas terkait tentang peternakan domba, mungkin dengan pola yang saya bangun ya akan ada bentrok sama mungkin peternak yang ya maksudnya yang di channel YouTube kan banyak ya, pakai ini itu lain sebagainya. Akhirnya teman-teman itu beli dihitung-hitung kan nominalnya lumayan banyak kayak gitu. Kalau misalkan saya sendiri kan pola saya itu cukup tanam rumput, terus ada legum, terus beli ternak dombanya, mau breeding apa fattening, terus ada perawatan, terus ada kesehatannya juga. Ya udah selesai,
tidak ada yang terlalu buat beli ini beli itu lain sebagainya. Biaya bos, itu meminimalisir biaya tapi untung harus oke. Jadi saya jarang bahas terkait tentang peternakan domba. Kenapa? Ya itu dia, karena akan berbeda, konsepnya beda, metodenya beda. Makanya yang udah ternaknya gedean udah kebalik belum si keuntungannya. Dan kalau misalkan udah kebalik, apakah itu hanya sekedar beternak domba ataupun ada yang lain dari ternak dombanya. Misalkan selaku peternak dan selaku penjual juga, selaku peternak selaku penjual yang lain, ya mungkin itu oke aja. Dan sahabat rumah GWF, saya Deriana. Ya kalau misalkan ada yang komen video ini untuk bahas seputar peternakan domba, di kotak-katik secara versi saya sendiri. Kalau misalkan secara teknis ya tidak saya bahas lah, tetapi secara berwirausaha dalam beternak domba mungkin saya bisa bahas. Kalau misalkan penontonnya ini banyak, ya mungkin saya bisa lanjut ke depannya bikin video sharing terkait seperti ini. Oke, terima kasih. Panjang umur, halal baik, panjang umur pertanian.